Selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas tentang sehat mental. Mengapa sehat mental penting untuk diulas di mata kuliah konseling, padahal sudah ada mata kuliahnya tersendiri. Sehat mental ini bisa menjadi salah satu tujuan konseling. Ya, seperti yang kita ketahui, tujuan konseling itu sangat beragam, bergantung pada permasalahan yang dihadapi oleh klien. Ya, tujuan dari konseling bisa saja misalnya memfasilitasi perubahan perilaku. Jadi perilaku klien yang tadinya maladaptif melalui proses konseling diharapkan bisa berubah menjadi perilaku yang adaptif. Bisa juga tujuan konselingnya adalah untuk meningkatkan keterampilan mengatasi permasalahan. Bisa juga meningkatkan keterampilan mengambil keputusan, atau mau tujuannya adalah meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Ya, bermacam-macam tujuan konseling bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara klien dan konselor. Nah, kesehatan mental bisa menjadi salah satu tujuan yang ideal dari konseling. Mengapa ini dikatakan ideal? Karena nanti kalau kita lihat pengertian dari kesehatan mental, maka akan tampak bahwa kesehatan mental itu meliputi beragam keterampilan yang perlu dimiliki oleh individu. Nah, sebelum lebih jauh, kita akan lihat dulu apa sih definisi tentang sehat mental. Awalnya, sehat mental diartikan sebagai tidak adanya simptom patologis. Jadi kalau ada seseorang yang tidak memunculkan simptom patologis, itu disebut sebagai orang yang sehat mental. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Karena orang yang tidak menunjukkan gejala patologis tidak serta-merta dia itu sehat mental. Ya, misalnya seseorang yang tidak memiliki halusinasi, ya artinya dia tidak memunculkan simptom patologis, tetapi dia tidak mampu mengatasi permasalahan kehidupannya. Ya, setiap ada masalah, dia harus mencari orang lain untuk membantunya mengatasi permasalahan itu. Nah, orang yang seperti ini tentu sulit untuk bisa dikatakan orang yang sehat mental. Ya. Nah, selanjutnya WHO mengeluarkan suatu definisi yang secara konseptual lengkap untuk memaknakan tentang sehat mental. Ya, WHO menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, kemampuan untuk bekerja secara produktif, dan kemampuan untuk berperan serta di komunitasnya. Nah, secara konseptual definisi ini lengkap. Bisa menunjukkan bahwa orang yang memiliki kemampuan-kemampuan seperti ini adalah orang yang sehat mental. Ya, tetapi untuk operasional, definisi ini kurang begitu jelas menunjukkan jadi apa ya cirinya. Jadi kemampuan apa ya yang perlu dimiliki oleh individu untuk bisa dia merasa sejahtera.
banyak sekali definisi yang kita bisa temukan. Nah, salah satu definisi yang cukup menggambarkan dan bisa dipakai sebagai pegangan bagi konselor untuk menandakan orang yang sehat mental, ternyata diungkapkan di tahun yang sudah lama, yaitu tahun 1958. Ini zamannya baby boomers, ya, generasinya baby boomers, oleh Jehoda merumuskan pengertian sehat mental untuk masyarakat Amerika Utara di akhir abad ke-20. Karena konteksnya jelas dan definisi ini keluar di tahun yang sekian lamanya. Nah, tentu saja untuk dimanfaatkan secara praktisnya seringkali memerlukan adaptasi, ya, supaya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, juga sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh konkretnya begini. Keterampilan teknologi sekarang ini menjadi salah satu keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi banyak permasalahan hidup. Ya, sehingga seringkali orang yang sama sekali tidak menguasai teknologi agak mengalami kesulitan untuk bisa sehat mental. Karena ada beberapa aspek kehidupan yang tidak bisa dia atasi sehubungan dengan kekurangmampuannya atau bahkan ketidakmampuannya di dalam teknologi. Padahal di zaman yang lalu itu persoalan keterampilan teknologi tidak menjadi sesuatu hal yang berperan signifikan di dalam kemampuan untuk mengatasi permasalahan. Ya, sekarang siswa SD bahkan TK saja pun diharapkan untuk melek teknologi. Kalau tidak menguasai itu, maka ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi yang bisa membuat kesehatan mental menjadi terganggu. Ada 9 ciri orang yang sehat mental yang diungkapkan oleh Jehoda itu di buku. Ini bisa dijumpai di bukunya Cappucci. Ya. Ciri yang pertama adalah self-love, kedua self-knowledge, ketiga self-confidence and self-control, keempat a clear perception of reality, kelima courage and resilience, keenam balance and moderation, 7 love of others, 8 love of life, dan 9 purpose in life. Kita akan lihat satu persatu, ya. Yang pertama self love. Ya. Jadi orang yang sehat mental itu perlu mencintai dirinya, bukan dalam pengertian egois, tapi dia bisa menerima dan menyayangi dirinya. Dia bisa menghargai dirinya sendiri, ya, tidak merasa tidak suka terhadap dirinya, gitu ya. Kalau dalam teorinya Maslow, kadang terungkap dalam bentuk self-esteem. Ya, bukan orang yang sangat bangga diri gitu ya, tapi dia bisa menerima diri apa adanya dan dia menghargai dirinya sendiri. Dia
menyukai dirinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Itu ciri orang sehat mental, ciri yang pertama. Yang kedua adalah self knowledge. Ya, orang yang sehat mental adalah orang yang mengenal dirinya. Dia menyadari aspek perasaannya, aspek pikirannya, kecenderungan perilakunya, motif-motif yang ada dalam dirinya, ya, dan dia mampu melakukan introspeksi. Ya, dia menyadari kelebihan dan kelemahan di berbagai aspek dirinya. Ya, biasanya kita akan merujuk pada aspek perasaan, pikiran, dan perilaku. Ya, jadi orang yang sehat mental tuh kenal tentang dirinya. Ciri yang ketiga adalah self-confidence and self-control. Jadi orang yang sehat mental itu dia percaya diri. Ya, dia bisa berfungsi dengan mandiri, bisa bersikap asertif, dia mampu mengendalikan hidupnya, dia mampu untuk mencapai tujuan hidupnya. Jadi mandiri, punya kompetensi, dan locus of control-nya internal. Masih ingat tentang locus of control? Ya, ada internal, ada eksternal. Ya, orang yang sehat mental itu locus of control-nya internal, artinya dia punya keyakinan bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu banyak ditentukan oleh faktor-faktor internal, faktor dirinya sendiri. Ya, jadi nanti orang-orang yang sehat mental ini tidak mudah menyalahkan orang lain atas sesuatu yang terjadi pada dirinya, karena dia punya keyakinan bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah atas dasar dirinya sendiri. Kalaupun saya menginginkan sesuatu, maka saya harus berusaha dan saya yakin saya mampu mencapai itu, gitu, karena saya punya keterampilan, saya punya kemampuan. Ya, dia memiliki self efficacy, artinya dia yakin atas kemampuan dirinya dan punya keberanian untuk mengambil risiko. Ini ciri yang ketiga, self-confidence and self-control. Oke. Yang keempat, ini, a clear perception of reality. Jadi orang yang sehat mental itu memiliki persepsi yang jelas, yang jernih, berdasarkan fakta tentang realitas kehidupannya. Ya, dan cenderung optimistik. Persepsinya terhadap realitas itu cenderung optimistik. Dia mempersepsi realitas secara objektif, apa adanya dan jelas. Nah, di dalam pengertian clear perception of reality ini juga orang yang sehat mental bukan berarti dia sama sekali tidak menggunakan defense mechanism. Ya, defense mechanism itu sepanjang masih moderate sifatnya dan temporer, tidak berlebihan, itu masih bisa disebut sebagai suatu pertahanan diri yang sehat. Ya, jadi tidak
bukan defense dalam pengertian yang patologis, tapi defense mechanism misalnya berupa cognitive restructuring. Ya. Kalau defense mechanism yang asli adalah rasionalisasi, tapi pada individu yang sehat mental itu biasanya akan berupa restrukturisasi secara kognitif, ya, supaya bisa melindungi dirinya dari pengalaman-pengalaman yang destruktif. Contohnya begini, kalau saya mengalami kegagalan, usaha yang telah saya lakukan ternyata gagal, tidak berhasil mencapai tujuan, bisa saja saya ketika baru mengalami hal tersebut ada semacam penghiburan bagi diri saya. Ya, kali ini saya belum bisa, tapi mungkin lain kali kalau saya lakukan lebih baik, saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Atau kadangkala kalau bahasanya motivator itu seringkali misalnya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ya, itu merupakan bentuk-bentuk cognitive restructuring. Sepanjang itu kita tetap berpijak pada realitasnya. Secara real kita tetap berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri sehingga kemungkinan untuk mencapai keberhasilan itu memang ada gitu. Bukan langsung jadi menghayal, ya, mengharapkan sesuatu yang tidak realistis gitu. Ya, jadi itu pengertian clear perception of reality. Kemudian ciri yang kelima adalah courage and resilience. Jadi orang yang sehat mental itu berani untuk menghadapi ketakutannya, kecemasannya, berani menghadapi ketidakpastian, bertanggung jawab untuk mengambil risiko, lalu dia memiliki kesediaan untuk beradaptasi dengan situasi baru. Ketika mengalami kegagalan, dia akan bangkit kembali. Ya, itu ciri resiliensi kan, selalu melenting mental kembali ketika mengalami tekanan. Ya. Istilahnya Maslow adalah actualized person, orang yang menerima tanggung jawab. Ya, dia mempunyai rasa bersalah, berani mengakui kesalahannya, tapi dia belajar dari kesalahan itu, tidak berhenti dengan jadi terpuruk, ya. Tapi dia tahu di mana kesalahan saya, di mana kekeliruan saya, dan saya belajar dari kekeliruan itu. Ya. Bisa menerima dan memahami kenyataan apa adanya. Ciri yang keenam adalah balance and moderation. Ya, hidupnya seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi orang yang sehat mental itu seimbang, tidak ekstrim, tidak berlebihan. Dia tidak tercekam oleh sesuatu, dia bisa mengendalikan perasaannya, bisa mengendalikan lingkungan dan dirinya terutama. Dia mampu mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan yang bertentangan di dalam dirinya. Mungkin masih ingat misalnya ya kebutuhan yang ada yang terungkap di tes EPPS. Ya, ada orang memiliki kebutuhan untuk keteraturan misalnya. Hidupnya perlu teratur, tapi ya dalam derajat yang balance, dalam derajat yang menengah. Kalau orang terlalu ingin teratur hidupnya, maka dia bisa
tidak sehat mental lagi, karena bisa saja mengarah sampai ke obsesif kompulsif begitu. Segalanya harus teratur, harus tertib, harus sama, ya. Orang yang sehat mental mungkin dia menyukai keteraturan, tapi secara balance, ya, tidak berlebihan. Karena misalnya dia juga punya kebutuhan untuk berubah, gitu ya. Dia juga menyukai situasi-situasi yang berubah, gitu. Itu ciri yang keenam. Kemudian ciri yang ketujuh, orang yang sehat mental, dia juga mempunyai kemampuan dan keinginan untuk membuat orang lain sejahtera. Dia mencintai orang lain. Tidak selalu dalam pengertian cinta romantis, ya, atau bahkan erotis, tapi punya keprihatinan, punya rasa bela rasa terhadap orang lain, ya. Dia ingin orang lain juga sejahtera, ya. Mampu mempunyai hubungan yang mendalam, yang akrab, yang intim dengan orang lain. Hubungan timbal balik yang positif dengan lingkungannya, itu ciri-ciri dari love of others. Yang kedelapan, orang yang sehat mental juga mencintai kehidupan ini, kehidupan secara umum, ya. Dia menghargai dan menikmati berbagai aspek kehidupannya. Dia aktif, antusias, melihat sisi positif dari kehidupan. Dia terbuka terhadap pengalaman baru, terhadap pengalaman-pengalaman yang bermakna. Dia juga punya kepekaan dan mencintai alam, ya. Jadi baik terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungan alam, dia ada keinginan untuk merawat, memelihara, membuat lingkungan itu baik, gitu, ya. Termasuk memelihara kesehatannya. Jadi orang-orang yang misalnya menyalahgunakan obat-obatan, menggunakan narkotika, mengabaikan kesehatannya, ya, itu adalah orang-orang yang tidak memiliki atau sangat rendah love of life-nya, ya, merupakan bagian dari ciri tidak sehat mental. Yang kesembilan, purpose in life. Jadi punya tujuan dalam hidup ini. Dia menemukan makna dan tujuan dalam hidupnya. Buat apa sih saya hidup ini? Ya, punya komitmen untuk mencapai sesuatu. Nah, teori-teori psikologi ini menunjukkan bahwa manusia itu selalu mempunyai tujuan dalam hidupnya. Aspek kehidupan yang punya makna bagi manusia itu macam-macam, bergantung pada kekhasan dirinya, keunikan dirinya. Ada juga teori-teori yang mengungkapkan tentang itu, misalnya nilai yang diungkapkan oleh Spranger, ya, ada tentang materi, bahwa yang ada orang yang mementingkan dalam hidupnya ini adalah harta benda. Ada yang tentang politik, kedudukan, ya. Ada yang tentang pengetahuan. Ya, saya hidup ini untuk memiliki pengetahuan yang luas, ya. Ataukah tujuan kehidupan saya ini adalah untuk menikmati keindahan, ya, untuk
kebahagiaan sesama manusia dan seterusnya itu bergantung pada individu yang bersangkutan. Dalam hal ini bisa juga yang jelas mengungkapkan juga adalah Maslow. Maslow dengan hierarki needs-nya itu menunjukkan apa sih yang penting, apa yang menjadi tujuan hidup manusia. Yang terakhir diungkapkan bahwa kebahagiaan itu bukan merupakan kriteria dari kesehatan mental. Ya, jadi kalau orang sehat mental, dia akan sejahtera, dia akan bahagia. Jadi seperti merupakan dampak dari kesehatan mental, tapi bukan merupakan syarat bahagia dulu terus jadi sehat mental gitu. Ya. Nah, tujuan terapi atau konseling tujuannya adalah kesehatan mental, bukan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu kalau di psikologi positif nanti merupakan dampak dari sikap kita. Kebahagiaan merupakan konsep yang subjektif dan seringkali sulit dicapai karena manusia pada dasarnya tidak pernah puas. Jadi sulit untuk mencapai kebahagiaan. Ya, ketidakpuasan ini akan berpengaruh terhadap peluang untuk mencapai kebahagiaan. Situ ada konsep tentang external source of happiness, ada yang internal source of happiness. Jadi ada orang yang sumber kebahagiaannya itu di dirinya. Saya yakin bahwa saya bisa mengupayakan, saya bertanggung jawab terhadap kebahagiaan saya sendiri. Ya, ada orang yang merasa bahwa kebahagiaan saya itu tanggung jawabnya lingkungan atau terletak di lingkungan. Kalau lingkungan saya baik, saya bahagia. Kalau lingkungan saya nggak baik, saya nggak bisa bahagia. Nah, ini akan menjadikan suatu kesulitan bagi individu kalau sumber kebahagiaannya dia letakkan di pihak luar. Gitu. Ada juga pandangan tentang conditional happiness versus unconditional happiness. Yang lebih dalam tanda kutip sehat adalah unconditional happiness. Ya untuk bahagia sih nggak perlu harus apa. Kalau banyak syaratnya jadi susah bahagia. Orang yang conditional happiness itu banyak syaratnya untuk bisa bahagia. Ya, atau syaratnya tuh terlalu kuat gitu. Misalnya saya baru bahagia kalau saya punya uang banyak. Padahal yang namanya banyak itu kan relatif ya. Semakin banyak materi yang kita punyai, maka kita akan melihat itu sebagai hal yang biasa, tidak lagi banyak, jadi nggak puas lagi, nggak happy lagi gitu. Nah, ini masalah tentang happiness banyak dipelajari di psikologi positif, ya. Tapi untuk konseling, ya, sasaran utama yang paling tinggi dari konseling adalah kesehatan mental. Itu sudah merupakan tujuan yang ideal. Kalau orang sehat mental, maka dia cenderung akan lebih mudah merasa bahagia ketimbang orang yang tidak sehat mental. Oke, selamat mencermati kembali tentang sehat mental. Semoga ini bisa menjadi suatu pegangan di dalam kita menjalankan konseling kepada klien.
Terima kasih. Setelah mendengarkan pemaparan mengenai materi kesehatan mental hari ini, silakan teman-teman mahasiswa melanjutkan kegiatannya dengan berdiskusi. Diskusikan di dalam kelompok untuk apa kita belajar sehat mental. Tinjau dari dua sisi, baik dari sisi konselor maupun dari sisi klien.